Assalamualaikum sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah nyata yang mengguncang hati, tentang seorang perempuan kaya raya, bergelar Bu Hajah, yang dikenal terhormat. Namun kesombongannya menjadi awal dari azab yang tak kunjung usai. Untuk sahabat setia yang kembali, terima kasih atas hatinya yang selalu mendengar dan meresapi. Dan untuk sahabat baru yang baru mampir, semoga cerita ini mengetuk ruang terdalam dalam jiwa kalian. Bayangkan, hanya karena senggolan kecil di pasar, seorang ibu hamil disiram air got di hadapan banyak orang. Tubuhnya lemah, hatinya terluka, tapi ia diam, dan hanya mengadu pada Sang Maha Adil. Namun yang terjadi setelah itu, jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Jeritan, luka, bau busuk dari liang kubur, semua jadi saksi pembalasan yang datang perlahan namun pasti. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Hajah? Azab seperti apa yang membuat jasadnya ditolak bumi? Namun sebelumnya, bagi yang muslim, saya mengajak untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Untuk sahabat non-muslim, silakan berikan doa terbaik menurut kepercayaan masing-masing. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi masih muda. Matahari baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di atas pasar tradisional Cibening. Para pedagang sibuk menata dagangan, menjerit memanggil pelanggan, menumpahkan semangat hidup dari sela-sela lapak yang berdesakan. Di ujung lorong sayur mayur, berdirilah sebuah lapak besar dan bersih, tampak mencolok di antara deretan tenda lusuh lainnya. Itulah milik Bu Hajah Suryani. Seorang wanita parubaya, dikenal karena kekayaannya, tapi lebih terkenal lagi karena mulutnya yang tajam dan sikapnya yang tinggi hati. Bu Hajah menyapu pandangannya ke sekitar, memperhatikan pedagang lain seperti seorang ratu menilai rakyatnya. Wajahnya bersih, kerudungnya mahal, perhiasan emas menggantung di leher dan pergelangan tangan. Namun sayangnya, tak satu pun dari itu semua memancarkan kebaikan. Jangan dekat-dekat lapakku. Nanti bau kalian nempel di sayurku. Katanya suatu pagi kepada pedagang pemula yang mencoba menyelipkan dagangan kecil di samping lapaknya. Ia bukan sekadar pedagang. Ia seperti penguasa kecil di pasar itu. Orang-orang segan padanya, bukan karena hormat, melainkan karena takut akan ucapan dan perlakuannya yang kerap menyakitkan. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa, ramai dan riuh. Di antara keramaian, muncul sosok perempuan muda, perutnya tampak membuncit. Ia berjalan pelan, sesekali memegang perutnya, mencari bahan sayuran segar untuk makan siang di rumah kontrakannya. Dialah Bu Rini, seorang ibu hamil 7 bulan, tinggal bersama suaminya yang kerja serabutan. Dengan kantong belanja dari kain lusuh di tangan, ia berhenti di depan lapak Bu Hajah. Melihat sayuran di sana tampak lebih segar, ia pun perlahan mendekat. Tanpa sengaja, bahunya menyentuh dagu bangku kecil milik Bu Hajah yang dipenuhi keranjang. Krot! Sebuah tomat jatuh ke tanah. Seketika Bu Hajah berdiri, tatapannya tajam, tangannya menepis bahu Bu Rini. Buta, ya? Ini pasar, bukan kandang sapi. Kau pikir perut besarmu itu alasan untuk seenaknya senggol barang dagangan orang? Bu Rini tergagap, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Tomatnya saya ganti. Ganti? Pakai apa kau mau ganti? Uang receh? Ini tomat mahal, bukan sisa dapurmu. Suara Bu Hajah meninggi, menarik perhatian pedagang dan pembeli di sekitar. Semua terdiam. Mereka tahu, jika sudah begini, tak ada yang berani membela. Bu Rini menunduk. Tangannya meraih kantongnya, berusaha mencari uang kecil. Namun sebelum sempat bicara lagi, Bu Hajah meraih sebuah ember berisi air kotor di belakang lapaknya. Air bekas rendaman sayur busuk, bercampur lumpur dan sisa cuci ayam. Tanpa aba-aba. Biur. Air itu disiramkan langsung ke tubuh Bu Rini. Menyiram perutnya, bajunya, wajahnya. Ibu muda itu terpaku. Matanya berkaca. Orang-orang hanya bisa ternganga, tapi tak satu pun melangkah maju. Lain kali, jangan belanja di sini kalau tidak bisa jaga sikap, kata Bu Hajah dengan angkuh. Ia duduk kembali, menyekat tangan dengan tisu, seolah yang ia siram bukan manusia, melainkan sampah. Bu Rini berlalu pelan. Basah kuyup.
Tapi ia tak melawan. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya air mata yang jatuh perlahan, membasahi pipi dan leher. Di dalam hatinya, ia hanya berbisik lirih. Allah Maha Melihat. Tanpa disadari Bu Hajah, sebuah langkah pertama menuju kehancuran baru saja ia tapaki. Sore itu, pasar Cibening mulai lengang. Beberapa pedagang sibuk membereskan lapak. Sisa-sisa sayuran dibungkus plastik, aroma amis dari ikan mulai hilang tertiup angin. Namun suasana masih menyisakan bisik-bisik tentang kejadian pagi tadi. Bu Hajah duduk di bangku lapaknya, memeriksa uang hasil dagang. Jari-jarinya menghitung dengan gesit. Namun sesekali ia menatap orang-orang di sekitarnya, seolah memastikan tidak ada yang berani membicarakannya. Padahal justru itulah yang sedang terjadi. Para pedagang sayur di seberang lapaknya diam-diam saling bertukar pandang. Ada rasa tak nyaman. Mereka tahu, Bu Hajah sudah kelewatan. Tapi siapa yang berani menegur? Bu Hajah memang selalu merasa di atas. Ia sering menyumbang ke masjid, suka ikut arisan besar, dan kerap pamer foto umrah di ponsel mahalnya. Namun ia tak pernah segan mempermalukan orang, terlebih jika yang bersangkutan ia anggap lebih rendah. Sementara itu, di sebuah rumah petak kecil tak jauh dari pasar, Bu Rini duduk di kursi plastik tua. Bajunya masih lembab, rambutnya belum kering. Ia menatap lantai, diam, hanya sesekali mengelus perutnya yang terus menegang. Suaminya, Pak Heri, masuk membawa 2 bungkus nasi rames. "Aku dengar kabar dari pasar," ucapnya lirih. "Bener Bu Hajah nyiram kamu air kotor?" Bu Rini mengangguk perlahan. Matanya memerah, tapi tak ada satupun keluhan yang keluar dari bibirnya. Pak Heri menatap istrinya, gusar. Tapi ia tahu, jika ia membuat keributan di pasar, justru dirinya yang akan disudutkan. Nama Bu Hajah terlalu kuat, pengaruhnya terlalu besar. Allah pasti lihat semua, gumam Bu Rini akhirnya, dengan suara pelan namun dalam. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Di lapaknya yang kini kosong, Bu Hajah duduk sendirian. Ia merasa gelisah. Biasanya setelah pulang dari pasar, ia merasa puas dan bangga. Tapi malam itu, ada yang mengganjal di pikirannya. Bayangan Bu Rini terlintas di kepala. Bukan wajahnya, tapi ekspresi diam dan pasrah itu. Mata yang tak melawan. Bibir yang tak menyumpah. Diam yang menyakitkan. Semua itu entah kenapa terasa seperti tamparan yang perlahan menyusup ke dalam dada. Namun kesombongan tak pernah mudah tunduk. Bu Hajah mengibaskan pikiran itu. Ia menyetel televisi, menaikkan volume, dan tertawa sendiri melihat sinetron favoritnya. Tapi saat ia beranjak ke dapur, mendadak listrik rumahnya padam. Gelap total. Televisi mati, lampu padam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar di kesunyian. Ia melangkah keluar rumah. Rumah-rumah tetangga masih terang. Hanya rumahnya yang gelap gulita. Heran, baru juga bayar listrik, gerutunya. Di tengah kegelapan, samar-samar terdengar suara. Seperti isak tangis. Pelan, putus-putus, datang dari arah belakang dapur. Bu Hajah mematung. Jantungnya berdegup cepat. Ia menelan ludah, lalu mencoba menenangkan diri. Ah, paling kucing. Tapi suara itu makin jelas. Tangisan perempuan. Seperti bisikan tertahan, seolah menahan sakit yang amat dalam. Suara itu muncul hanya sesaat. Namun cukup membuat tubuh Bu Hajah bergidik. Ia menyalakan lilin dan buru-buru masuk ke kamar. Tapi malam itu, tidur tak kunjung datang. Ia berguling-guling gelisah, mencoba memejamkan mata. Tapi setiap ia menutup mata, wajah Bu Rini terbayang lagi. Basah kuyup. Diam. Dan menatap, langsung ke dalam jiwanya. Namun egonya berkata, itu cuma perasaan. Tak ada yang aneh. Tak ada yang salah. Maka ia tetap tidur. Tanpa tahu, bahwa itu hanyalah awal dari rentetan balasan yang tak bisa ia hindari. Langit Cibening pagi itu mendung. Hujan semalam meninggalkan genangan di sepanjang jalan pasar. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah menyatu dengan bau ikan asin dari los-losan pedagang. Bu Rini duduk di serambi rumah kontrakan. Ia memandangi pohon pisang di depan rumah, daunnya meneteskan sisa air hujan. Kedua tangannya memegang cangkir teh manis hangat, tapi uapnya tidak mampu menghangatkan hati yang sedang remuk.
Perutnya terasa keras. Bayinya aktif menendang. Ia mengelus perutnya perlahan, menenangkan anak yang belum lahir itu dengan bisikan lembut. Tak ada keluhan dari bibirnya. Tidak juga amarah. Hanya keheningan yang dalam. Keheningan yang seperti doa tanpa suara. Di dalam hatinya, Burini berbicara. Bukan kepada manusia, tapi kepada Sang Maha Pengasih. Ia mengadu, tanpa melaknat. Ia memohon keadilan, tanpa mengutuk. Allah, jika aku dizalimi, cukup kau yang membalas. Jangan biarkan anakku ikut menanggung rasa sakit ini. Sementara itu, di pasar, Bu Hajah kembali berjualan seperti biasa. Namun suasana terasa berbeda. Tidak seramai biasanya. Orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain. Bahkan pembeli yang biasanya setia ke lapaknya, kini hanya melirik dari kejauhan. Bu Hajah memperhatikan sekeliling. Ia sadar, ada yang berubah. Tapi ia menolak menyalahkan dirinya sendiri. Dasar manusia sirik. Gak tahan lihat orang sukses. Gumamnya sambil menyusun kembali tomat dan cabai di atas meja. Tak lama kemudian, datang seorang ibu muda bersama anak kecil. Ia hendak membeli bayam. Namun saat ia menyadari itu lapak Bu Hajah, ia menarik anaknya dan berpindah ke lapak sebelah. Hati-hati, nak. Jangan dekat-dekat situ, bisik sang ibu lirih. Tapi telinga Bu Hajah cukup tajam untuk menangkapnya. Wajahnya menegang. Tangan yang sedang memegang ikat kangkung mulai gemetar. Tapi ia kembali menata dagangannya dengan paksa, menutup kegelisahan dengan kesibukan. Sepulang dari pasar, tubuh Bu Hajah terasa lelah. Lebih lelah dari biasanya. Kepalanya pening. Kakinya pegal luar biasa. Padahal baru setengah hari berjualan. Ia masuk ke dalam rumah, merebahkan diri di sofa. Lalu tertidur. Namun dalam tidurnya, datang mimpi aneh. Ia berada di pasar yang sepi. Lapaknya kosong. Sayuran membusuk. Udara terasa pengap. Tak ada suara. Tak ada orang. Hanya satu sosok berdiri di ujung lorong pasar. Burini. Dengan baju yang masih basah, rambut menempel di wajah, matanya merah. Tapi ia tak marah. Ia hanya berdiri. Menatap. Dan entah mengapa, tatapan itu membuat tubuh Bu Hajah lemas. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Kakinya tak bisa bergerak. Suaranya tak keluar. Tubuhnya seperti lumpuh. Lalu terdengar suara gemericik air. Dari langit-langit pasar. Air kotor mulai menetes. Semakin banyak. Makin deras. Hingga membasahi seluruh tubuh Bu Hajah. Ia terbangun dengan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Matanya mencari-cari jam dinding. Masih pukul 3 dini hari. Seng. Tak ada suara. Hanya suara detak jam yang terdengar sangat keras di telinga. Ia bangkit. Pergi ke dapur untuk minum. Namun saat ia membuka keran, air tak mengalir. Ia memutar keran lebih keras. Lalu dari pipa, keluar air berwarna coklat pekat. Bau busuk menguar. Seperti air got. Bu Hajah menjerit, mundur sambil menahan muntah. Ia menutup keran, lantas berlari ke kamar. Menutup pintu, mengurung diri di balik selimut. Namun di luar, suara air masih terdengar. Gemericik, seperti suara dari mimpinya tadi. Ia menggenggam tasbih di meja. Mengucap istighfar. Tapi mulutnya terasa berat. Seolah ada beban di lidahnya. Berat dan panas. Ia mencoba tidur lagi. Tapi malam itu, tidur tak mau datang. Dan doa, tak mampu ia ucapkan dengan tulus. Pagi menyingsing perlahan. Kabut tipis menggantung di atas atap-atap rumah di sekitar pasar Cibening. Namun suasana hati Bu Hajah jauh dari terang. Ia bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tidur semalam tak membuat tubuhnya segar, justru terasa semakin lemas. Ia bersiap ke pasar seperti biasa. Namun saat keluar rumah, langkahnya terasa berat. Jari-jarinya kaku saat membawa keranjang dagangan. Perasaannya aneh, seperti ada beban yang menempel di pundak. Setibanya di pasar, ia mendapati lapaknya masih utuh, tak berubah. Namun yang berubah adalah pandangan orang-orang. Pedagang lain menyapanya seadanya. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Beberapa bahkan sengaja membalikkan badan saat Bu Hajah lewat. Dasar iri.
gerutunya sambil menata tomat. Tapi satu hal yang tak bisa ia bantah. Pembeli tak datang seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Namun belum ada satupun orang membeli di lapaknya. Sementara lapak lain mulai ramai. Sayuran laku. Uang berpindah tangan. Bu Hajah mulai gelisah. Ia menawarkan sayur kepada pembeli yang lewat, namun hanya mendapat anggukan kecil dan senyum kaku. Bahkan seorang ibu yang biasa membeli 5 ikat bayam darinya, kini hanya berkata, "Maaf, Bu. Saya mau beli di sebelah aja." Tatapan itu bukan benci, tapi seperti takut. Seperti menghindari sesuatu yang tak terlihat. Hari itu Bu Hajah pulang dengan hasil yang sangat minim. Sayurannya layu. Wajahnya masam. Di rumah, ia menumpahkan kekesalannya pada pembantu yang salah menaruh sendok. Suaranya meninggi. Ia membanting piring, menyalahkan siapa saja atas sepinya rezeki hari ini. Namun malamnya, balasan itu mulai menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Saat ia hendak tidur, terdengar suara batuk keras dari kamar anak bungsunya, Dimas. Bu Hajah segera masuk dan melihat Dimas menggigil di tempat tidur. Keringat dingin membasahi bantal. Matanya memerah. Napasnya berat. "Dimas, kenapa, Nak?" tanyanya panik. Anak itu hanya bisa menggeleng, lalu terbatuk lagi. Batuknya keras, seperti berasal dari dalam paru-paru. Tubuhnya panas membara. Namun telapak tangannya dingin. Bu Hajah memanggil sopir untuk mengantar mereka ke klinik terdekat. Namun hasil pemeriksaan mengejutkan. Dokter mengatakan tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda penyakit. Secara medis, anak ibu sehat, kata dokter dengan bingung. Tapi tubuhnya menunjukkan gejala seperti sedang mengalami serangan dari dalam. Kami sarankan untuk observasi lebih lanjut. Malam itu, Bu Hajah duduk di samping ranjang anaknya. Ia menatap wajah pucat Dimas yang tidur tak tenang. Sesekali anak itu meracau dalam mimpi. "Ibu, jangan siram aku." Kata-kata itu membuat jantung Bu Hajah mencelos. Wajahnya tegang. Ia memandangi anaknya dengan mata terbelalak. Ia menunduk. Mulutnya gemetar. "Dimas, kamu mimpi apa, Nak?" Namun tak ada jawaban. Anak itu hanya menggeliat gelisah, seperti sedang melawan sesuatu dalam tidurnya. Di luar kamar, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela dapur. Ketukan lembut. 3 kali. Tok, tok, tok. Bu Hajah memicingkan mata. Ia mendekat ke jendela. Tapi saat membuka tirai, tak ada siapapun. Hanya kegelapan dan bayangan pohon. Namun bau air kotor menyusup masuk. Bau yang sangat dikenalnya. Bau yang sama seperti ember busuk yang ia gunakan menyiram Burini. Ia menutup jendela buru-buru. Lalu kembali ke kamar Dimas. Tapi anak itu kini duduk di ranjang. Menatap lurus ke arahnya. Matanya terbuka, namun kosong. "Ibu, ada yang basah di perutku," katanya dengan suara pelan, nyaris tanpa emosi. Bu Hajah menatap perut anaknya. Tak ada air. Tapi bajunya lembab, seperti habis terkena siraman. Tangannya gemetar. Ia menggenggam tasbih di lehernya. Mulutnya kering. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia menyebut nama Allah, tapi dengan suara yang sangat pelan. Bukan karena tak percaya, tapi karena malu. Namun sayangnya, waktu untuk penyesalan belum cukup untuk menghentikan balasan yang baru saja dimulai. Hujan kembali turun malam itu. Deras, menabrak genteng rumah Bu Hajah seperti ketukan dari langit yang tak mau berhenti. Lampu rumah berkedip-kedip, seperti kehilangan tenaga. Angin menyusup lewat celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bu Hajah duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab, tangan masih menggenggam gelas teh manis yang tak disentuh sejak 1 jam lalu. Di dalam kamar, Dimas akhirnya tertidur. Tubuhnya masih panas, tapi napasnya mulai tenang. Namun ketenangan itu terasa palsu. Jam dinding berdetak pelan, tapi terasa berdentum di kepala. Tiap detik seperti menghitung waktu menuju sesuatu yang tak diketahui. Lalu, terdengar suara dari arah kamar mandi. Suara tetesan air. Tap, tap, tap. Bu Hajah berdiri perlahan. Ia mendekat ke pintu kamar mandi dan membuka pelan. Lampu di dalam menyala redup. Lantai basah. Tapi tak ada air menetes dari keran.
Tak ada yang bocor. Namun suara itu tetap ada, seperti berasal dari tempat lain. Tap, tap, tap. Saat ia menoleh ke arah cermin wastafel, tubuhnya membeku. Di balik bayangannya sendiri, samar-samar muncul sosok lain. Sosok perempuan, rambut panjang baju lusuh, dan wajah yang basah kuyup. Wajah Burini. Namun sosok itu tidak menatapnya. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus langsung ke mata Bu Hajah. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya diam. Dan dari wajah diam itulah muncul rasa takut yang menusuk hingga ke ulu hati. Bu Hajah menjerit. Ia mundur terburu-buru, membanting pintu kamar mandi dan menempelkan punggung ke dinding. Napasnya terengah, dadanya naik turun. Ia memeluk tasbih di leher, membaca kalimat istighfar yang tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, lampu ruang tengah mati total. Gelap. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan. Seret. Langkah itu terus mendekat. Lantai kayu mengerang setiap kali diinjak. Bu Hajah tak bisa bergerak. Kakinya kaku. Jantungnya berdetak liar, seperti hendak melompat keluar dari dada. Lalu dari ujung lorong, terlihat siluet seseorang. Siluet itu berjalan pelan menyeret kaki menuju ruang tengah. Tangan Bu Hajah gemetar hebat. Mulutnya tak mampu bersuara. Ia menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Siluet itu berhenti di tengah lorong. Dan suara tangisan kecil terdengar. Tangisan bayi. Lirih, namun jelas. Tangisan yang menusuk telinga. Bu Hajah meremas dadanya sendiri. Kepalanya pusing. Suara-suara itu bercampur jadi satu. Isak perempuan. Tangis bayi. Langkah kaki. Lalu suara air. Biur. Suara air tumpah dari ember. Tepat seperti saat ia menyiram Burini. Cukup, cukup. Bisik Bu Hajah lirih. Menutup telinga dan berjongkok di lantai. Namun suara itu tak berhenti. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Ruangan terang. Lorong kosong. Tak ada siapapun. Tak ada air, tak ada suara. Hanya ia sendiri, di tengah ruang tamu, dengan tubuh gemetar dan wajah basah oleh keringat dingin. Ia berdiri tertatih, berjalan ke kamar, lalu mengunci pintu rapat. Ia tidur sambil memeluk Al-Quran kecil yang disimpan di lemari, tapi tak sempat ia buka selama bertahun-tahun. Bibirnya komat kamit, mencoba membaca ayat, namun tersendat. Malam itu, tidur datang dengan paksa. Tapi bukan tidur yang tenang. Dalam mimpinya, ia kembali berada di pasar. Tapi kali ini, pasar itu penuh dengan air. Sayur mayur mengambang. Ember-ember kotor tumpah. Dan di ujung lorong, Burini berdiri, menggendong bayi yang menangis. Lalu dari langit-langit pasar, air kotor menetes turun. Mengenai tubuh Bu Hajah yang berdiri mematung. Ia ingin lari. Tapi kakinya terbenam. Dalam air yang semakin dalam. Dan suara tangisan bayi berubah jadi jeritan panjang menyesakkan menghantam jiwa. Ia terbangun dengan teriakan. Dan di luar jendela, angin membawa bisikan pelan. Yang terdengar seperti, doa ibu tak pernah sia-sia. Mentari pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Tapi bukan hanya matahari yang membuat Bu Hajah berkeringat. Tubuhnya lemas. Kelopak matanya berat. Sejak malam penuh gangguan itu, ia nyaris tak bisa tidur. Wajahnya kusut, seperti sudah berhari-hari tanpa istirahat. Namun meski dalam kondisi demikian, ia tetap memaksakan diri ke pasar. Ia tidak mau terlihat kalah. Tidak mau memberi kesempatan orang-orang melihat sisi lemahnya. Ia melangkah ke pasar dengan langkah berat. Namun seiring ia tiba di lapaknya, rasa berat itu berubah menjadi sesak. Lapaknya basah kuyup. Bukan karena hujan. Tapi seperti disiram seseorang. Meja jualannya tergenang. Beberapa ikat bayam dan tomat yang ditinggal semalam membusuk. Dan dari bawah meja, mengalir cairan coklat pekat yang baunya menyengat. Ia menjerit memanggil tukang bersih-bersih pasar. Tapi para petugas hanya menggeleng. Tak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Para pedagang di sekeliling hanya memperhatikan dari jauh. Tak satu pun yang berani mendekat. Kualat tuh, Bu Hajah, bisik seorang pedagang sayur ke temannya. Udah seminggu dagangannya bau terus. Nggak laku.
Kayak kena kutukan, sahut yang lain. Namun bisikan itu tak lagi hanya di belakang. Kini sudah jadi pembicaraan pasar. Nama Bu Hajah tak lagi disegani. Orang-orang mulai menjauh. Bahkan ada yang menyebut lapaknya, lapak laknat. Bu Hajah mencoba bertahan. Tapi hari itu, tak ada satupun pembeli mampir. Ia pulang dengan wajah muram dan tangan kosong. Sesampainya di rumah, ia mendapati pembantunya pamit mendadak. Alasannya, keluarganya di kampung sakit. Tapi ia tahu itu hanya alasan untuk pergi. Satu persatu, orang mulai meninggalkannya. Sore itu, saat ia sedang mencoba membersihkan halaman belakang, kakinya terpeleset dan ia jatuh. Tubuhnya menghantam batu kecil. Sakitnya luar biasa. Saat ia mencoba berdiri, lututnya tak kuat menahan beban. Ia menjerit minta tolong, tapi rumahnya sepi. Tak ada suara. Tak ada siapapun. Dengan susah payah, ia merangkak ke dalam rumah. Keringat membanjiri wajahnya. Nafasnya berat. Tapi tak ada yang datang membantu. Esok harinya, tubuhnya mulai menunjukkan tanda aneh. Kulit di bagian kaki yang terjatuh mulai memerah. Lalu muncul gelembung seperti lepuhan terbakar. Awalnya kecil, tapi dalam beberapa jam membesar. Dan yang paling mengejutkan, lepuhan itu menyebar ke lengan, ke punggung, hingga leher. Ia pergi ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit. Namun dokter hanya menggeleng. Ini bukan luka bakar biasa, Bu. Dan bukan reaksi alergi. Kami harus lakukan tes lebih lanjut, kata dokter. Namun hasil tes pun tak menjelaskan apapun. Tidak ada penyebab pasti. Tidak ada obat yang berhasil meredakan luka-luka itu. Rasa gatalnya tak tertahankan. Tapi jika digaruk, kulit mengelupas. Jika disentuh, terasa panas. Seperti air mendidih menyentuh daging. Malam itu, ia menangis sendirian di tempat tidur. Tangannya menggenggam tasbih. Tapi mulutnya hanya bisa berucap pelan. Ya Allah, aku salah, aku memang keterlaluan. Air mata membasahi pipinya. Tapi rasa sakit di tubuhnya lebih tajam dari air mata. Ia menatap ke langit-langit kamar, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi malam belum selesai memberikan hukuman. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari dalam lemari pakaiannya. Tok, tok, tok. Bu Hajah membeku. Ketukan itu pelan, tapi terdengar jelas. Tok, tok, tok. Ia meraih tongkat kayu kecil di samping tempat tidur. Dengan napas tersengal, ia bangkit dan berjalan pelan menuju lemari. Tangannya gemetar saat membuka pintu lemari. Kosong. Namun begitu lemari terbuka, bau itu muncul. Bau air kotor. Busuk. Menyengat. Dan dari dalam tumpukan baju, mengalir setetes, lalu 2 tetes air coklat pekat. Ia menjerit. Mundur dan terpeleset. Tubuhnya jatuh ke lantai. Kepalanya membentur ujung ranjang. Glek. Pingsan. Saat ia sadar, sudah pagi. Tapi tidak di rumah. Ia berada di sebuah ruangan putih. Infus menancap di tangannya. Di sekelilingnya, perawat dan seorang dokter berdiri dengan wajah cemas. Bu Hajah, Anda pingsan di rumah. Kami temukan luka di seluruh tubuh Anda membusuk lebih cepat dari biasanya. Kami harus rawat Anda intensif, ujar sang dokter. Bu Hajah tak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit. Mata kosong. Pandangannya tak lagi fokus. Di dalam pikirannya, hanya satu bayangan. Wajah Burini, yang terus menatap, tanpa suara. Hari demi hari berlalu. Tubuh Bu Hajah semakin melemah. Luka-luka di kulitnya kini berwarna kehitaman. Daging di beberapa bagian tampak seperti melepuh dan mengelupas, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Ia kini terbaring di kamar rumah sakit. Sendirian. Tak ada sanak keluarga yang datang. Anaknya yang sulung hanya mengirim pesan singkat lewat perawat. Dimas, anak bungsunya, masih dirawat di rumah. Belum pulih sepenuhnya dari demam panjang dan mimpi buruk yang terus berulang. Dokter sudah angkat tangan. Mereka tidak bisa menemukan nama untuk penyakit yang diderita Bu Hajah. Semua hasil laboratorium menyatakan ia negatif dari semua infeksi. Tapi tubuhnya seperti ditolak oleh dirinya sendiri. Seakan-akan kulit dan dagingnya tidak ingin lagi menempel. Malam itu, hujan turun lebat.
Angin mengguncang jendela rumah sakit. Lampu-lampu lorong berkedip pelan. Perawat yang jaga malam menyadari sesuatu aneh di kamar Bu Hajah. Pintu kamarnya terbuka sedikit, padahal sebelumnya tertutup rapat. Saat perawat mendekat, terdengar suara gemericik air. Ia masuk perlahan. Lampu kamar menyala redup. Di lantai, ada bekas air. Seperti seseorang yang baru saja masuk sambil membasahi lantai dengan genangan kotor. Di ranjang, Bu Hajah menggeliat. Matanya terbuka. Tapi bukan karena sadar. Tatapannya kosong dan penuh ketakutan. Dia datang, dia berdiri di sudut ruangan. Gumamnya dengan suara lirih, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Perawat berusaha menenangkan, tapi Bu Hajah mulai meracau. Tangannya meremas sprei. Tubuhnya menggigil. Ia berteriak tanpa suara. Hanya mulut yang menganga, tapi tak ada bunyi keluar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya kejang. Monitor jantung berdetak tak beraturan. Para dokter berlarian masuk. Mereka mencoba resusitasi, memberi kejutan listrik, namun tubuh Bu Hajah terus menolak. Detaknya tak stabil. Paru-parunya berhenti bekerja. Dan dalam 1 detik yang sunyi, bip, garis lurus muncul di layar. Wajahnya menegang. Mata terbuka. Mati dengan wajah penuh ketakutan. Namun kisahnya belum selesai. Jenazah Bu Hajah dibawa pulang ke rumah untuk disalatkan. Tapi saat akan dimandikan, air yang digunakan berubah warna. Dari bening menjadi keruh. Berbau busuk. Tak satu pun dari yang memandikan kuat menahan muntah. Airnya seperti bercampur limbah. Ucap salah satu petugas mandi jenazah sambil menutup hidung. Proses pengafanan pun tidak lancar. Kain kafan yang membungkus tubuhnya selalu terbuka, seperti terlepas dengan sendirinya. Hingga akhirnya berhasil dikunci rapat. Namun suasana rumah duka tetap mencekam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berdiri di pojok ruangan. Saat proses pemakaman dimulai, hujan deras mengguyur area pemakaman. Tanah liat berubah menjadi lumpur. Lubang makam yang sudah digali mulai terisi air. Dan yang lebih mengejutkan, tanah menolak. Beberapa kali jenazah diturunkan, tanah longsor menutup sebagian lubang. Para penggali makam terpaksa membuka kembali. Prosesnya berulang. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 jam, jenazah Bu Hajah berhasil dikebumikan. Tapi tidak dengan tenang. Malam harinya, warga sekitar makam mengaku mendengar suara rintihan dari dalam kubur. Suara perempuan menangis dan terkadang terdengar suara seperti air disiram dari atas. Isak kecil, tangis panjang, jeritan lirih. Mereka tak pernah lupa malam itu. Warga Pasar Cibening mulai menyadari bahwa tak ada kekayaan, tak ada gelar, tak ada ibadah penuh pamer yang bisa menyelamatkan dari azab yang datang karena menyakiti sesama. Dan untuk Bu Hajah, azab itu tidak berhenti di dunia. Kuburnya basah. Seolah alam pun enggan menampung jasad yang pernah menyiram air hina ke atas kemuliaan seorang ibu hamil yang lemah. Beberapa minggu telah berlalu sejak pemakaman Bu Hajah. Namun nama dan kisahnya masih menjadi buah bibir di seluruh penjuru Pasar Cibening. Setiap sudut lorong, setiap mulut pedagang, menyimpan bagian dari cerita yang terasa seperti mimpi buruk yang hidup kembali setiap hari. Lapak Bu Hajah kini kosong. Meja kayunya sudah lapuk. Daun-daun kering menumpuk di atasnya. Tak ada yang berani menempati tempat itu. Bahkan saat hujan turun deras dan para pedagang berebut tempat kering, lapak itu tetap dibiarkan kosong. Seperti ada batas tak kasat mata yang menahan siapapun untuk mendekat. Pedagang-pedagang lain mulai berubah. Mereka yang dulunya mengikuti gaya Bu Hajah, berlomba pamer, bersikap tinggi hati, mencibir yang lemah, kini menundukkan kepala. Mereka sadar, satu kesalahan kecil bisa mengundang murka yang tak terduga. Pasar menjadi lebih tenang. Suara cacian berganti menjadi candaan ringan. Pedagang saling membantu, saling jaga dagangan saat ada yang ke kamar mandi atau salat. Sesuatu yang dulu langka. Di sisi lain, Bu Rini kini menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Perutnya yang dulu disiram air kotor, kini telah melahirkan bayi perempuan yang sehat dan cantik. Ia menamainya Zahra. Wajah bayi itu tenang, matanya bening. Setiap kali memandang anak itu, Bu Rini merasa ada kekuatan yang luar biasa tumbuh dari luka yang dulu ia telan dalam diam. Ia dan suaminya tak pernah menuntut balas.
tak pernah meminta pengakuan. Mereka hanya berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan kini, mereka hidup dalam kesederhanaan yang damai. Suatu pagi, Burini kembali datang ke pasar, membawa tas kain usang yang sama, tapi kali ini di dalam gendongannya ada Zahra yang tertidur pulas. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa ringan. Para pedagang yang dulu menyaksikan peristiwa kelam itu kini menyapanya dengan ramah. Ada yang menawarkan bayam. Ada yang memberikan tomat gratis. Ada juga yang hanya tersenyum dengan mata berkaca. Burini tidak marah. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berlalu. Saat ia melewati lapak kosong milik Bu Hajah, ia berhenti sejenak. Matanya menatap meja tua itu. Bekas-bekas air masih terlihat di ujung kayu. Namun ia tidak menggigil. Tidak takut. Ia hanya menunduk, membisikkan satu doa pelan. Semoga dia mendapatkan ampunan, jika memang masih ada yang tersisa untuknya. Lalu ia berjalan lagi, meninggalkan tempat itu. Dan angin pagi berhembus pelan, seakan ikut membisikkan bahwa semua telah berakhir di dunia ini. Tapi bagi jiwa yang menyakiti sesama dengan kesombongan, mungkin perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, begitulah akhir dari kisah tragis Bu Hajah. Seorang perempuan yang lupa bahwa derajat di hadapan manusia tak akan pernah bisa menyelamatkannya dari keadilan Allah. Kekayaan, gelar, dan status sosial tak berarti jika di dalam dada tersimpan kesombongan dan kebencian terhadap sesama. Ia menyiram seorang ibu hamil dengan air kotor hanya karena masalah sepele. Tapi balasan dari langit datang perlahan menghancurkan hidupnya, mengiris tubuhnya, dan bahkan setelah ia tiada tanah pun enggan menerima jasadnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 10. Itulah balasan atas apa yang telah diperbuat oleh tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kisah ini mengajarkan kita, bahwa dua orang yang teraniaya akan menembus langit, sekalipun ia tak mengangkat suara. Dan bahwa amarah yang ditahan, serta kesabaran yang dijaga, mampu mengguncang arsy dan mendatangkan keadilan dari arah yang tak disangka-sangka. Mari kita jaga lisan, tundukkan hati, dan jangan pernah remehkan orang yang kita anggap kecil. Karena bisa jadi, mereka lebih mulia di mata Allah. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.